aja kita melewati tadi pemeriksaan keberapa ya? Kedua ya, ketiga ya? Kedua ya, dan ini pemeriksaan di perbatasan ya, nggak boleh bawa kamera drone, no drone kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Danan Wahyu. Dan perjalanan impian Pakistan masih terus berlanjut. Kita masuk ke bagian ke-16. Buat kamu yang penasaran, simak ya video ini. Jangan lupa untuk memberikan komen dan like-nya kalau kamu suka dengan video ini. Dan silakan untuk di-sharing di media sosial kamu. Setelah nonton video sebelumnya, kamu pasti kagum dengan keindahan alam dari Pakistan. Emang Pakistan seindah itu, Kak? Beneran seindah itu. Dan kita akan menyambangi ke tempat yang lebih keren tadi nih, dari Pashu Cons Viewpoint. Kita bakal ke perbatasan antara Pakistan dan Cina. Kawasan ini disebut dengan Kunjara Pass gitu. Yang uniknya dari sini itu ada ATM tertinggi yang ada di dunia. Nah, nanti kalau kita sampai sana, kita cobain ya ATM-nya ya. Kira-kira bisa nggak sih ngambil duit di sana dengan kartu debit dari Indonesia? Dan tentu aja nih, dari puncak pas tadi Pasukon, kita itu melewati banyak checkpoint gitu, dan gue nggak tahu ini udah checkpointnya keberapa. Kita melewati tadi pemeriksaan keberapa ya? Kedua ya, ketiga ya? Kedua ya, dan ini pemeriksaan di perbatasan ya, nggak boleh bawa kamera drone, no drone kamera ya. Itu masih ada es tuh di atas dekat kan. Karena terhalang matahari kan, jadi gak Iya, cahaya. dari cahaya. Dan tetap dong pemandangannya indah banget gitu, apalagi kita makin ke dataran tinggi. Tapi ada sebuah cerita nih. Jadi kan kita ke checkpoint yang ketiga gitu, dan ternyata kita dimintain uang gitu, dan kita sempat berpikir ini adalah scam gitu, karena kita tidak pernah mendapatkan informasi ini sebelumnya. Jadi nggak pernah bawa orang Mbak sih. Apa Bang? Ya, mana aja bilangnya. Loh, Gue pribadi sih gini, yang namanya destinasi tempat wisata itu ya jodoh-jodohan gitu. Ya kalau memang belum rezeki dan jodoh ya udah santai itu aja. Ini keluar perbatasan ya, yang biasanya bayar kan masuk ya, ya? Iya kan? Lu masuk negara tertentu kan bayar kan biasanya kan? Ini kita masih di sini. masih Iya. mau menuju perbatasan. Rezeki ya. Siapa tahu dari gue sih gini ya. Kalau kadang-kadang ada yang kayak gini ya, siapa tahu dilindungin dari hal yang sebenarnya. Itu aja, ambil positif aja, nggak usah terlalu jadi masalah. Gitu. Jadi ceritanya kami mau nyebrang lah ke perbatasan. Pokoknya 52 kilo lagi lah gitu. Pos lah gitu, pos keluar ya, keluar dari Pakistan ya, belum masuk ke Cina. Dimintain per orangnya itu awalnya ngomong, lu berapa orang? Dia bilang gitu. 4. Terus dibilang nih 120 USD gitu. Nah, terus kan karena kita nggak ada informasi, ya udah dong, kita nggak prepare duitnya lah gitu. Karena kan kalau ukuran karena ini belum masuk ya, gitu. Kita hanya mau melintas aja kok keluar dikenakan biaya 120 USD gitu. Ya udahlah. Nah, akhirnya kita juga komunikasi dong dengan supir kita gitu kan. Suruh sampein lah. Karena kita nggak siap ya duit cash apalagi USD. Nah, habis itu si petugasnya ngomong, lu ada berapa rupiah gitu. Terus ya driver kita bilangnya, udahlah nggak usah gitu. Ini kayaknya emang
main-main petugas saja gitu. Iya sih lah, nanti kita akan cari informasinya apakah benar memang kalau keluar ke perbatasan harus bayar sekian. Semoga juga informasi ini bisa jadi insight lah buat yang mau ke Pakistan dan nyebrang ke border di Cina gitu. Gitu aja. Dan kalau memang ini oknum ya semoga juga bisa kasih masukan ya ke pemerintah Pakistan bahwa lo punya alam yang bagus, lo punya potensi wisata yang bagus, tapi ternyata banyak hal lah yang harus lo perbaiki. Dan menurut gua ya, untuk yang kita hanya beberapa jam aja ke perbatasan, bayar 120 USD itu, anda itu memang benar, gue pikir nggak worth it. Jadi ya udahlah ya, kita skip aja, mending kita cari destinasi lain yang lebih logis. Kita cari tempat makan nih. Kita gagal ke border Cina, tapi kita akan makan makanan di restoran Cina yang ada di Pakistan. Tuh, ini tuh toko souvenir deh. Itu ada Cina Pakistan. Oh, sekolah. Oke deh, kita akan. Mau duduk mana? Oke. Gue ngikut aja lah ya, Ci. Ikut aja. Oke. Apa lihat itu? Iya kan melihat itu. Oh, ini kayaknya ini nih peralatan outdoor deh. Hah? Iya, sebelahnya peralatan outdoor. Itu bukan souvenir. Itu kalau mau souvenir. Mana? Kadang bilang dari tadi. Oh. Itu. Itu mall. Ini mallnya. Mall yang tak seberapa. Boleh lah. Ini lebih proper deh. Oh. Ini lebih proper deh. Iya, tapi tetap juga selalu nunggu 25 menit karena kan bukan kota besar. 25 kan? 25 ya? Oh, besar. Aja ya. Coba tuh nggak cari baju-baju lokal. Itu apa? Itu sampur itu. Itu. Ah boleh ya, lihat ya. Oh iya tuh gift center tuh. Oh. Yang dijual barang-barang Cina ternyata. Elektronik ya. Nggak ada apanya ya? Khasnya ya. Itu sales center apa? Hah? Sales center itu baju. Yang mana? Yang sales center ini. Iya. Baju-baju biasa aja ya? Oh, Yang nggak ada. Kayak gantungan kucing nggak ada ya? kayaknya nggak ada, belum deh kayaknya di sini. Kita cari beberapa toko, cari souvenir lokal tuh ternyata nggak ada, belum deh kayaknya. Paling itu peralatan outdoor kan, jangan produksi Cina juga tuh. Iya. Ada nggak yang mau cari topi, kacamata, lala deh? Lihat dulu lah, Bat. Sepatu ada yang lucu, Bat. Kupluk. Topi ini nih. Ada nggak yang mau cari? Oh. Yang cari kaos kaki, cari sepatu. Ya, apa gitu.
Chinese restoran nih. Hotelnya. Kan. Jalan dulu lah, bentar yuk daripada cangongok di sana, udah santai aja, dinikmatin aja. Cari tuh bukan buah. Ayo Bibi. Nama toko buah cuy, kita belanja buah dulu ya. Yuk. Ayo Bi. Ayo dulu Bi. Ayo. Gue megang ini kamera, nggak bisa gua. Kalau gua nggak pegang kamera sih oke. Jadi ternyata di sini tuh kalau beli buah itu bukan kiloan, tapi lusinan gitu. 12 biji harganya berapa? Ini jeruk harganya 12 biji itu 500 rupiah. One dozen nggak sih? One dozen? Kilo. Oh kilo. Berapa nih sekilo katanya? 250. Nah oke lah. Jeruk Terus 30.000. Ini sekiloan lebih loh. iya, sekilo setengah ya? Sekiloan. 1, 2. Nanti 30.000-an. 30.000 rupiah. Sekilo 7,5. 350 rupiah itu sekitar 2. enggak 20.000-an. 20.000 ya. 20.000. Ada kangkung apa genjer ini? Kalau jeruk tadi lusinan. Kalau apelnya ternyata kiloan. Gitu. Apa cari sayuran apa lagi, Dak? Hah? Cari sayuran apa lagi? Kita nggak masak. Ini buah-buahnya kurang apa ya? Yang segernya. Tapi malah ini yang organik loh, jangan-jangan. Oke kan? Mereka belum mengenal tanda lagi katanya. Dibuletin ya? Kayak mana Pak? Rasanya Pak? Sini rata-rata kayaknya berasnya perak ya. Gak ada beras pulen ya. Sekian tadi malam tuh, bos pendek dia. Oh, iya. Sekian tadi malam. Oh iya, enak semalam tuh ya nasi gorengnya. Oh ya guys, just info aja. Jadi kebanyakan restoran atau hotel di sini itu nggak punya kulkas. Jadi semua makanannya adalah makanan fresh yang harus dimasak. Jadi kayak ayam kayaknya mesti dipotong dulu. Kemudian untuk menunya cukup besar. Biasanya satu porsi bisa dimakan 2-3 orang. Sekarang jam berapa? Jam 2 ya? Jam 3. Setengah 3. Gak tau lah memang ini mau lanjut kemana kan? Ke komunikasikan aja lah kan? Tuh. Ke Rainbow Bridge atau ke danau tadi. Lalas. Yowis lah ya, akhirnya kita cari destinasi alias tempat foto di sepanjang perjalanan kita pulang gitu. Ternyata juga ada kok beberapa tempat seru setelah kita googling. Salah satunya ini adalah merupakan salah satu konservasi alam lah ya gitu. Bisa dibilang kayak taman nasional juga karena ternyata di beberapa pegunungan
yang ada di Pakistan ini, terutama di arah Hunza perbatasan dengan Cina, itu juga ada area tempat hewan-hewan yang dilindungi gitu guys. Dan ini pemandangannya juga kece banget. Dan kita foto-foto lah di sini di jembatan ini. Kita lihat nih Mbak. Dia udah siap berpose aja mamang ini kan. Apa lah dia? Udah sangat khusus ya. Emang iyalah kena angin. Kau bilang masih jauh nggak? Menurut gue sih ini adalah salah satu perjalanan yang pemandangannya paling bagus sepanjang perjalanan ini guys gitu, karena emang keren banget. Dan gue nggak nyesel sih nggak bisa nyebrang ke China gitu ya, karena kita dikasih yang lebih lagi nih. Pas balik tuh kayak alam semesta mendukung kita gitu dan cerah banget gitu. Yaudah lah, aku mau menikmati pemandangan ini. Kalau kamu penasaran pengen tahu gimana keseruan perjalanan kita, jangan lupa ya untuk menyimak lanjutan vlognya, karena abis ini kita bakal menyambangi salah satu destinasi yang viral. Penasaran? Ya udah, akhir kata dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.